Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi sekarang masuk bulan Agustus, satu bulan yang istimewa bagi bangsa dan bulan kemerdekaan. Dan kemerdekaan adalah sesuatu yang paling dasar, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kiai saya ngaji itu, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil hurriyah. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat kemerdekaan. Kenapa? Karena dengan merdeka semua hal terkait keagamaan bisa dilaksanakan. Pendidikan, haji, macam-macam ini kan berkat nikmat kemerdekaan. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait pertama cinta tanah air. Cinta tanah air dalam Al-Quran artinya Al-Quran mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Di awal di dalam ada satu doa dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir walau kafara fa'uti'uhu qalilan thumma qadu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Nah, di situ ya doa Nabi Ibrahim meminta kemakmuran, minta kemakmuran untuk negeri Mekah. Ya. Nah, di dalam ayat ini ya bukan saja mengajarkan agar berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota Mekah, ya, tetapi juga mengandung isyarat tentang perlunya setiap muslim berdoa untuk keselamatan dan keamanan wilayah tempat tinggalnya. Ya. Ini di dalam Al-Quran diajarkan orang untuk mencintai tempat tinggalnya, tempat kelahiran dan di mana dia tinggal. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk Allah memberikan kemakmuran, ya, buah-buahan, ya, dan itu terbukti sekarang. Ya, ini pertama. Kemudian di dalam ayat lain juga ada ya, jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang di situ ya, dijelaskan keluar dari negaranya, dari tanah air, itu satu hal yang sangat berat, ya. Satu hal yang sangat berat sehingga butuh korban. Nah, dalam ayat ini juga imanun ila hubbil waqad wa yata'allaqu nas wa ja'alahu wa su'ubatil hijrati minal awtal. Jadi cinta tempat tinggal tanah air ini ya satu hal yang memang sudah menjadi
manusia, dan itu memang dibenarkan di dalam Al-Quran. Orang itu ya kalau enggak karena suatu hal yang mendesak, pengennya kan di tempat tinggal. Kenapa ini penting? Hal cita tanah air ini kita sampaikan dalam wawasan kebangsaan, ya, fikih kebangsaan ini. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa dalam ayat ini Imam Razi mengatakan nasionalisme atau hak kebanggaan dan kecintaan yang didasarkan kepada tanah air itu bunuh diri dengan meninggalkan tanah air itu disejajarkan. Artinya apa? Orang nggak boleh keluar dari tanah airnya. Ini dalam konteks peperangan ya. Artinya orang harus membela tanah air. Kemudian tentu saja ini sering dibaca, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Nah, kata ma'ad ini dalam banyak tafsir ya, ma'ad itu Mekah. Dalam banyak tafsir wa fi tafsir ayat isyaratun ila anna hubbal watan minal iman. Biasanya kalau orang mau pergian dibacakan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Dan di situ dijelaskan laula hubbul watan, seandainya tidak ada cinta tanah air, saya akan semakin hancur suatu negeri. Ya. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri akan termakmurkan. Ini apa namanya? Beberapa ayat Al-Quran yang oleh para ulama ditafsiri sebagai perintah, anjuran untuk mencintai tanah air. Cinta tanah air itu sesuatu yang di dalam Al-Quran ya, menurut para tafsir itu memang ya, karena ada beberapa tokoh yang itu tidak ada tanah nasionalisme itu tidak ada. Jadi semua bertumpu kepada agama. Tidak ada keharusan untuk cinta tanah air. Saya berpendapat demikian. Makanya kita jelaskan seperti ini. Ya. Dalam hadis juga ada Allah muhabbib ilaihal madinata kahubina Makkah tawasyad. Jadi Nabi berdoa, ya Allah jadikan kami cinta Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau melebihi Madinah. Ya. Jadi Nabi berdoa, Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini bisa mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, tempat kelahiran kami. Atau bahkan bisa lebih cinta lagi. Ya. Maka ini di wafil hadis dalalah ala fadil Madinah wa ala masyru'iyyati bil watan wal hakim ilaih. Dan tanah air itu pada akhirnya adalah tanah di mana kita bertempat tinggal. Ya. Makanya ada di
mana tanah bumi diinjak, kan? Artinya ketika tinggal di Madinah, ya Nabi berusaha mencintai Madinah yang menjadi tempat tinggalnya. Banyak hadis-hadis itu soal hanya sedikit ya, menyampaikan terkait cinta tanah air itu adalah hal yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi itu diajarkan. Ya. Nah, ekspresi dari hubil waqt itu ya, adalah bentuk penghormatan kepada simbol-simbol negara. Maka misalnya ada berita heboh, ada yang mengatakan hormat bendera itu adalah syirik misalnya. Jadi hormat bendera itu adalah bagian dari hubil waqt. Yang hubil waqt itu justru diajar. Ada anaknya nggak mau hormat bendera, kenapa? Itu syirik, berarti menyembah bendera. Kadang tidak dibedakan antara takzim wal ibadah. Tidak semua penghormatan itu ibadah. Kita cium tangan kiai, kita cium tangan orang tua itu adalah bentuk takzim, bukan ibadah. Penghormatan sujudnya Nabi Adam kepada malaikat itu bukan ibadah, itu bentuk takzim. Dan penghormatan kita kepada simbol-simbol negara itu adalah bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Jika hormat begini nggak bisa dengan penyembah dari mana. Nah, ini seringkali yang disalah paham. Ekspresi penghormatan kepada simbol-simbol dianggap penyembahan, padahal beda. Ya, nah itu satu. Jadi ekspresi dari hobi waktu dan dulu kiai-kiai kita ya, jadi luar biasa mengajarkan nasionalisme, cinta tanah air. Nah, kemudian sedikit juga soal ini ya, sistem politik dalam Islam. Sedikit saja itu kita bisa berdebat nanti, tetapi ini juga untuk menolak pendapat yang mengatakan dalam Islam harus pakai khilafah. Intinya kita ini di NU khususnya ingin menegaskan bahwa di sistem politik itu tidak ada yang baru. Ya. Jadi dalam membangun negara, pemerintahan berdasar tanah air tadi ini ya, tidak ada bentuk yang bagus, sehingga ketika diklaim bahwa harus berupa khilafah, harus berupa ini tidak menemukan pembenarannya. Dikatakan maka pembentukan negara dalam hal ini politik adalah segala cara yang bisa mendekatkan kemaslahatan hidup untuk segenap rakyat dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Dan nanti kita menemukan fakta-fakta ya, di dalam yang menjadi menjadi contoh di dalam Khulafaur Rasyidin pun semua berbeda. Dalam 4 pemilihan itu kan berbeda. Misalnya sahabat Abu Bakar dipilih melalui satu permusyawaratan yang diawali dengan perdebatan keras antara Muhajirin dan sampai terjadi perpecahan. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi dimakamkan, para
para sahabat merasa soal kepemimpinan harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi perdebatan sudah mau pecah, tapi akhirnya terjadi aklamasi. Sahabat Abu Bakar yang disepakati menjadi khalifah mengganti. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sekian pemerintah wafat dan diganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun caranya malah dituju. Sahabat Abu Bakar menunjuk 8 tahun sekian sahabat Umar menjadi khalifah wafat dan dibunuh oleh seorang Majusi Abdullah. Kemudian Sayyidina Utsman dipilih dengan cara yang berbeda melalui permusyawaratan terbatas. Ada 6 orang sahabat Nabi, yang kemudian 6 orang ini membahas siapa mengganti Sayyidina. Artinya kalau menuju ke khalifah yang keempat, sistem pemilihannya pun berbeda. Jadi apakah kemudian bentuknya demokrasi, apakah bentuknya kerajaan, apakah bentuknya macam-macam. Yang terpenting dan itu adalah bagaimana tujuan adanya negara itu sesuai dengan syariat. Kenapa Rasulullah kok tidak menjelaskan secara detail baku soal sistem pemerintah? Ya, karena memang di antaranya adalah anna waqari baina asqasil nasi ghairu mutanahiyah. Jadi persoalan-persoalan itu akan terus berkembang secara tak terbatas. Sedangkan teks-teks agama sangat terbatas. Jadi Al-Quran ya sudah itu, kemudian hadis ya juga sudah itu. Padahal kasus-kasus kehidupan ini akan berkembang satu tempat dengan tempat yang lain juga berbeda. Nah, hal terkait pemerintahan ini, satu tempat kadang cocok, di sini nggak cocok. Di suatu masa itu cocok, ini nggak cocok. Kalau dibakukan, maka justru hilang tujuan syariat untuk masalah. Nah, ini ingin menegaskan yang terpenting apa? Terpenting dari sebuah pemerintahan itu tujuan kemaslahatan ya, manusia itu terbukti, itu bisa terbukti karena jadi untuk mencapai tujuan itu mau bentuk apa ya, itu bukan pilihan-pilihan hal yang kita coba misalnya di kita tadi itu yang kita tegaskan lagi soal bentuk negara dalam pemahaman kita khususnya di untuk ulama tidak ada betul, sehingga tidak ada klaim-klaim harus sistemnya ini, sistemnya itu tidak kita temukan. Politik itu adalah satu cara saja untuk mencapai tujuan. Cara-cara untuk mencapai tujuan dari syariat itu bisa bermacam-macam. Satu masa kadang cocok, pada masa yang lain kadang pada suatu tempat cocok, pada tempat yang lain kan cocok. Pemilihan kepada cara-cara itu asalkan tadi tetap berdasar bagaimana maslahat inti dari syariat itu terjaga, apa? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta itu dalam sistem itu bisa dilindungi ya sudah. Apapun model
misalnya yang sekarang terjadi di kita, misalnya di negara kita ini. Ini pernah terjadi perdebatan keras ya di dalam soal Pancasila. MU akhirnya tahun 84 dari muktamarnya dalam perdebatan itu kan akhirnya kita berdamai dengan ya. Dan ini menemukan pembenarannya dalam sejarah. Jadi di dalam perjanjian ya, di dalam apa namanya Fathu Makkah, jadi Rasulullah rela menghapus gelar formalnya sebagai Rasulullah ya, dalam traktat perjanjian Hudaybiyah itu atas permintaan orang Quraisy. Ya, jadi kan Nabi menulis apa namanya, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini yang diputuskan oleh, disepakati oleh Muhammad. Muhammad itu Rasulullah. Orang kafir Quraisy tidak mau. Walau na'lam annaka Rasulullah, ma mana'aka. Kalau kami tahu percayakan Rasulullah ya tidak ada konflik lagi. Kita ikut. Tapi tulis di perjanjian itu lakin anta Muhammad itu berarti. Tulis dalam gelarnya jangan tulis Rasulullah. Adalah Muhammad bin Abdullah. Dan nanti sepakat dengan itu. Maka dalam sejarah perdebatan sila pertama dan menjalankan syariat-syariat Islam dari pembelumnya, itu akhirnya ulama berdamai untuk dihapusnya. Pada dasar itu Rasulullah saja mau ketika gelarnya Rasulullah itu diganti dengan Ibn Abdillah. Ini diantara ya, diantara sebenarnya bahan untuk di improve. Jadi ini saya kita dulu. Ya, artinya kemudian penerimaan umat Islam khususnya NU terhadap Pancasila sebagai dasar negara itu didasarkan kepada nilai-nilai keagamaan, bukan
semata-mata penerimaan karena politik. Tidak. Tadi sedikit dijelaskan, ada banyak perjanjian-perjanjian di masa Rasulullah yang kelihatannya merugikan. Misalnya penghapusan gelar Muhammad Rasulullah. Oke, kalah, tidak apa-apa. Karena kata orang kafir, kalau kita tahu bahwa Rasulullah tidak ada konflik, kita ikut sampean, kita ikut Anda. Oke, tidak apa-apa, kalah. Kemudian di dalam beberapa perjanjian isinya juga seakan merugikan umat Islam. Juga Rasulullah mau. Untuk apa? Untuk kemaslahatan yang lebih besar, atau untuk menolak kemudorotan konflik-konflik yang berkepanjangan. Walaupun seakan dohirnya itu merugikan. Maka berdasar itu akhirnya bahwa ya, penerimaan Pancasila oleh para ulama ini menemukan kebenarannya, bahwa Rasulullah juga memang walaupun tidak ideal, katakannya ya kalau tidak ideal. Artinya apa, para jemaah sekalian? Poinnya adalah bahwa negara kita dalam bentuk yang seperti ini merupakan ijtihad para ulama yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, sehingga tidak benar ketika negara kita yang berdasar Pancasila ini dikatakan negara tauhid, ya kan? Negara kafir, negara ciri, ya, negara yang bahwa ada ketidaksempurnaan, bahwa ada beberapa peraturan yang mungkin tidak menguntungkan, itu tetap ditoleransi karena dulu Rasulullah juga seringkali menerima bentuk-bentuk perjanjian dengan orang kafir itu yang dohir itu merugikan, tapi Nabi terima karena dengan itu ada terjadi perdamaian dan menolak usaha yang lebih besar. Ya. Nah, ini yang juga mendasari bahwa mungkin ada beberapa hal dalam sistem negara kita yang mungkin ketika dikaitkan dengan agama tidak terlalu pas, tapi itu tidaklah menjadikan negara ini kemudian dikatakan negara tauhid, negara khusus Pancasila. Jadi ini ya, tentu ulama NU berpendapat, ya kita berpendapat ini, ya. Misalnya kalau mau dikatakan, terus Indonesia ini termasuk negara apa? Apa negara Islam? Apa negara kafir? Apa negara apa? Kalau kita masih mengikuti model pembagian negara-negara, ya di sini kita bisa mengatakan Indonesia adalah negara Islam, karena yang dikatakan dari Islam itu adalah negara yang pernah dikuasai oleh orang Islam, kemudian dikuasai oleh non Muslim, itu tetap dikatakan negara Islam. Kalau tetapi di kita dikatakan bahwa klasifikasi negara dalam bentuk negara kafir, negara Islam itu adalah urusan ijtihad yang telah terjadi sejak masa zaman Imam Mujtahid. Ya, di sana tidak ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis para ulama. Ya.
Di ruang lingkup hukum tentang negara Islam atau negara kafir adalah terletak pada keamanan dalam beragama. Sehingga seandainya ada orang Islam hidup di sebuah negara yang tidak memiliki agama dan agamanya selain Islam, namun ia mampu menampakkan syariat Islam dengan bebas, maka itu adalah negara Islam. Jadi, ya lagi-lagi kembali ke soal visinya. Kalau kita di Indonesia ini, waduh paling enak. Kalau jadi yang dimaksud negara Islam itu negara di mana umatnya, rakyatnya bisa melakukan ibadah, bisa melakukan ritual-ritual dengan bebas. Maka itu sudah negara Islam. Indonesia, waduh, aman Indonesia ini. Gak ada yang sebebas Indonesia. Majlisan itu berjalan bebas ya. Berjalan selawatan sampai tengah malam. Mereka mau lihat sedikit ribut sudah. Ribut sudah. Padahal mau lihat sedikit supaya lebih speaker mau lihat sedikit sudah ribut ya. Wis enak makanya di Indonesia ini. Makanya heran kalau kemudian Indonesia ini tidak dikatakan negara Islam ya, dari sisi pernah dikuasai lama oleh umat Islam ya, dari sisi isi bahwa masyarakatnya bebas melaksanakan ibadah-ibadah, tidak ada dilarang sholat, tidak ada dilarang zakat, haji difasilitasi negara. Ini sudah lebih dari cukup untuk mengatakan Indonesia ini adalah dari Islam. Sehingga lagi buat negara Indonesia negara Mawud ya, bahwa ada yang tidak ideal ya mari ya diupayakan. Mana yang ideal gak ada ya. Ini di poinnya di Indonesia ini dari sisi misalnya mau diklasifikasikan seperti dulu, ada dari Islam, ada dari kufur. Kita ini dari Islam. Kenapa? Karena sudah pernah dikuasai oleh Nusantara ini, pernah dikuasai oleh umat Islam. Ya. Bahkan misalnya di Spanyol itu kalau lihat definisi ini ya juga masih dari Islam. Karena dulu Spanyol itu Andalusia pernah dikuasai oleh Islam. Sehingga sekarang ketika dikuasai oleh non-Muslim tidak menghilangkan status Darul Islam yang dulu pernah. Tapi memang fatwa Al-Azhar lebih rasional. Penentuan Darul Islam ini negara Islam atau tidak lebih kepada apakah penduduknya dibebaskan melakukan ibadah-ibadah ritual atau tidak. Kalau bebas, orang masih bebas sholat, orang bebas zakat, belajar Al-Quran boleh. Itu negara Islam, simpel. Apapun bentuknya itu, apapun nama negaranya, apapun sistem pemerintahannya, itu dikatakan dalam Islam. Jadi tidak, ya, lagi-lagi tidak mesti untuk A, untuk B, apalagi diklaim hanya untuk khilafah misalnya ya. Ini beberapa hal ya. Ini terakhir soal kebangsaan di kiai-kiai kita luar biasa. Jadi kalau tidak ada 22 Oktober tidak akan pernah ada 10 November hari Oktober. Jadi berkat fatwa resolusi jihad Hadratul Syekh Hashim pada tanggal 22 Oktober 1945 ya, yang di situ memfatwakan tidak wajib hukumnya orang yang berada dalam radius 94 km untuk melakukan jihad fisabilillah melawan tentara sekutu atau ninja yang mau kembali menjajah.
berkat ini muncullah santri-santri memberani, para pemuda-pemuda memberani, ya, berkat ya mendengar fatwa wajibnya jihad, sehingga meletus puncaknya pada 10 November. Jadi tanpa 22 Oktober tidak akan pernah ada 10 November. Artinya ya, kita khususnya di kalangan santri, di kalangan ulama, terlalu banyak contoh kepahlawanan pengorbanan yang sehingga kemerdekaan itu tetap kita dapatkan. NU, saya mohon maaf bicara NU tentu karena jauh sebelum negara ini terbentuk, NU sudah terbentuk di 1956, sehingga wajar kalau NU ya. Adapun kadang ada orang-orang baru datang mengacak-ngacak, gak ikut dikit, gak ikut kerawat, datang bilang salah tauhid kafir itu ya. Nah, benar ini sedikit ingin menguatkan tadi cinta tanah air, hubul wa minal iman, kemudian ingin menguatkan pendapat bahwa negara Islam, negara Indonesia ini sistem pemerintahnya itu sudah sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak ada alasan untuk merubahnya, apalagi untuk memeranginya. Kemudian yang ketiga, ada banyak pengorbanan dan perlawanan dari kelompok kita untuk bangsa ini. Saya kira itu para penjara sekalian yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaat bagi orang. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya ya مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاب من الأغوال وتهيئ يا رب صاب اليوم قاصد لنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين